Gempar miliki ribuan roket di wilayah sipil untuk targetkan warga Israel. Telah memiliki ribuan rudal dan roket yang terletak di jantung penduduk sipil yang sengaja ditujukan untuk menargetkan warga sipil Israel. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakannya pada hari Kamis. IDF akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah hal itu terjadi, kata Letnan Jenderal Aviv Koshafi dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Koshafi menemani Presiden Israel Reuven Rivlin dalam kunjungan ke Prancis. Diketahui sebelumnya, Israel akan berada di bawah serangan 2.000 roket dan rudal setiap hari selama perang masa depan dengan di Lebanon. OC Komandan Garis Depan Majen Uri Gordin memperingatkannya. Berbicara di konferensi Besefa di Yerusalem, Gordin mengatakan sekitar 2.000 roket dan rudal akan ditembakkan ke Israel setiap hari dan akan menentang kemampuan pertahanan militer serta sipil Israel. Musuh kita di garis depan yang berbeda perlu tahu bahwa jika diperlukan kita akan mengaktifkan militer yang kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya, kata Gordin seperti dikutip The Jerusalem Post. Menurut dia, musuh Israel harus tahu bahwa garis depan Israel tangguh dan telah membuktikannya dirinya di masa lalu. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan kami di medan perang, jadi mereka mencoba untuk memindahkan perang ke front kedua dan itu adalah rumah kami dan di kota-kota kami, ujarnya. Israel percaya telah memiliki persenjataan sekitar 150.000 roket dan rudal yang siap meluncur. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan untuk menyerang di mana saja di wilayah Israel. Di sisi lain, Citra satelit ungkap fasilitas peluncuran rudal bawah tanah milik Iran, Amerika Serikat dalam ancaman besar. Muncul laporan bahwa Iran memiliki fasilitas peluncuran rudal balistik bawah tanah di barat daya negara tersebut. Fasilitas tersebut terletak sekitar 805 km dari Kuwait, tempat lebih dari 13.000 tentara Amerika Serikat ditugaskan. Pada Rabu 17 Maret 2021, Fox News melaporkan bahwa fasilitas peluncuran rudal balistik tersebut di Khorgo, Iran, menurut citra satelit yang diambil oleh Maxar Technologies. Citra satelit tersebut menunjukkan ada 4 lubang yang sudah digali. Keempat lubang tersebut diduga untuk peluncuran rudal. Menurut laporan The Intel Lab, dari keempat lubang itu sebanyak 3 lubang sedang diperkeras sedang dalam tahap aksi konstruksi. Kepala analis Intel Lab Itai Barlev mengatakan melihat konstruksi fasilitas yang begitu kompleks tersebut bukanlah yang mudah untuk menetralkannya dengan cara konvensional. Sebelumnya, Lab Intel merilis video yang menunjukkan secara rinci situs rudal balistik milik Iran. Menurut sejumlah kelompok intelijen, fasilitas tersebut telah ditingkatkan secara signifikan sejak 2018 sebagaimana dilansir dari Sputnik. Kawasan Timur Tengah masih tegang karena belum ada kemajuan yang dicapai terkait kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani pada 2015 bersama Rencana Aksi Komprehensif JCPOA. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari kesepakatan tersebut pada 2018. Tak cukup sampai di situ, Trump juga menjatuhkan sanksi keras kepada Teheran sejalan dengan kebijakannya dalam menekan Iran. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden telah mengisyaratkan keinginan untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu. Namun sampai sekarang belum ada langkah signifikan yang dibuat ke arah itu. Iran telah berulang kali mengatakan bahwa AS lah yang meninggalkan kesepakatan itu. Oleh karena itu, Teheran menuntut Washington mencabut sanksi terlebih dahulu.
Iran juga menolak usulan untuk merunding kembali kesepakatan itu. Negara tersebut berkeras bahwa JCPOA yang asli harus dipertahankan. Sementara itu, Israel telah memberi sinyal peringatan tentang Iran yang diduga mengembangkan senjata nuklir. Padahal Israel sendiri telah lama dicurigai memiliki persenjataan nuklir dan diyakini memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz baru-baru ini berbicara kepada Fox News bahwa pasukan Israel memperbarui rencananya untuk mempersiapkan potensi serangan di situs nuklir Iran. Dia mengklaim militer Israel telah mengidentifikasi banyak target di dalam Iran. Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan Iran telah berjanji untuk meratakan Tel Aviv dan Haifa, dua kota terbesar di Israel, jika Israel mencoba menyerang Iran. Di sisi lain, dua ledakan guncang Irak di tengah kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. Dua ledakan di wilayah ibu kota Baghdad, Irak pada Minggu 7 Maret 2021 terjadi. Ledakan itu tetap terjadi meski pemerintah Irak mengerahkan begitu banyak pasukan untuk mengamankan negara di tengah kunjungan bersejarah Paus Fransiskus. Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, melakukan lawatan selama 4 hari di Irak sejak pada Jumat kemarin. Dilansir dari laman Mehr News Agency, bom tipe ranjau yang meledak di dekat sebuah rumah di Sadr yang berada di wilayah timur Baghdad. Menurut beberapa laporan media lokal, bom tersebut tidak menimbulkan korban maupun luka dan hanya merusak beberapa bangunan. Ledakan kedua dilaporkan berasal dari sebuah granat di wilayah Al-Zafrania. Seperti ledakan pertama, tidak ada korban jiwa. Otoritas Irak belum merilis laporan lebih lanjut mengenai jumlah insiden tersebut. Fransiskus sedang tidak berada di area sekitar Baghdad saat ledakan itu. Di hari ketiga kunjungannya ke Irak, Fransiskus mendatangi kota Mosul yang pernah menjadi markas besar kelompok militan. Di sana ia berdoa di tengah reruntuhan dari beberapa gereja. Berdiri di tengah lapangan kota Mosul yang dikelilingi reruntuhan gereja, Fransiskus mendoakan semua korban dalam perang itu yang terjadi pada sejak ataupun terjadi di Irak sejak 2014. Negara ini negara penuh dengan nilai-nilai peradaban, dilanda serangan barbar yang menghancurkan banyak tempat ibadah, ucap Fransiskus. Ribuan Muslim, Kristen dan juga Yazidi secara kejam dimusnahkan oleh hal tersebut. Ada juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal mereka, ungkapnya. Sementara itu,